Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai keberlanjutan dalam konsumsi keluarga dalam memilih produk yang ramah lingkungan. Berikut merupakan anggota-anggota dari kelompok kami dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendahuluan. Di sini, di bagian pendahuluan ada konsumsi keluarga berperan penting dalam keberlanjutan lingkungan. Mengingat dampak negatif aktivitas manusia seperti pencemaran, penipisan sumber daya, dan perubahan iklim. Dengan memilih produk berkelanjutan seperti barang daur ulang dan organik, keluarga dapat mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip keberlanjutan dalam konsumsi keluarga. Konsumsi keluarga yang berkelanjutan melibatkan pola pikir holistik yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari setiap keputusan. Pada poin pertama, ada analisis siklus hidup produk. Keluarga perlu memahami siklus hidup produk dari bahan baku hingga pembuangan limbah untuk mengurangi dampak lingkungan. Poin kedua, pemilihan produk ramah lingkungan bisa menggunakan produk daur ulang dan lokal, dapat mengurangi emisi karbon, mendukung ekonomi lokal, dan memperkuat interaksi sosial. Poin ketiga, dukungan produk bersertifikasi dan ramah lingkungan. Untuk keluarga didorong memilih produk organik, daur ulang, dan lokal yang mendukung petani serta produsen kecil berkomitmen pada keberlanjutan. Pola konsumsi di Indonesia. Konsumsi seseorang dipengaruhi oleh pendapatan dan pengaruh konsumsi orang lain, terutama dalam kelompok dengan status sosial tinggi yang memiliki kualitas hidup lebih baik. Contohnya, pola konsumsi materialistis dan konsumtif. Banyak keluarga lebih memilih produk instan dan sekali pakai, karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup praktis. Yang kedua, kurangnya pertimbangan lingkungan. Kebiasaan ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan peningkatan limbah yang mencemari lingkungan. Yang ketiga, kebutuhan edukasi konsumsi berkelanjutan. Edukasi mengenai konsumsi berkelanjutan masih kurang, sehingga sulit bagi keluarga untuk beralih ke produk ramah lingkungan. Konsekuensi lingkungan dari konsumsi tidak berkelanjutan. Dampak konsekuensi yang tidak berkelanjutan tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, namun juga masyarakat itu sendiri. Contohnya, polusi dari aktivitas industri dan rumah tangga menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari penyakit pernafasan hingga kanker. Yang kedua, perubahan iklim global disertai dengan peningkatan frekuensi dan intensitas gelombang panas. Peran keluarga dalam mengurangi jejak karbon ada 5. Yang pertama, transportasi, yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk perjalanan dengan jarak dekat. Lalu untuk penggunaan air adalah dengan menampung air hujan untuk menyiram tanaman. Selanjutnya adalah pengelolaan limbah keluarga. Untuk menjaga lingkungan dan sumber daya pengelolaan sampah rumah tangga memerlukan beberapa strategi yang efektif. Berikut beberapa strategi dalam pengelolaan limbah keluarga. Ada 3, yaitu yang pertama, pengurangan limbah, yang kedua, daur ulang dan pengomposan, yang ketiga adalah edukasi masyarakat. Selanjutnya adalah contoh keluarga yang berhasil menerapkan konsumsi berkelanjutan. Contoh kasus 1. Sebuah keluarga yang mulai membawa tas kain dan wadah saat berbelanja. Selain itu, mereka juga selalu membawa air dan botol minum saat berpergian, dan juga mereka menghindari makanan cepat saji yang disajikan dengan menggunakan plastik. Analisis. Keluarga tersebut mulai membiasakan untuk mengurangi penggunaan plastik karena mereka sadar bahwa penggunaan plastik secara terus-menerus akan menimbulkan banyak sampah. Selain itu, mereka juga sadar plastik membutuhkan waktu yang sangat lama agar bisa terurai. Contoh kasus 2 pada keluarga yang berhasil menerapkan konsumsi berkelanjutan. Untuk mengurangi emisi, sebuah keluarga mengutamakan bersepeda atau berjalan kaki saat berpergian di sekitar rumah dan memilih untuk menggunakan transportasi umum jika harus berpergian jauh. Analisis. Keluarga tersebut mencoba untuk mengurangi polusi dan kemacetan yang terjadi di Indonesia, sehingga mereka memilih untuk menggunakan transportasi umum pada waktu tertentu.
Pada contoh kasus ketiga, di sebuah rumah yang berisikan ayah, ibu, dan anak-anak, mereka memilah sampah menjadi organik dan anorganik. Dengan sampah organik yang diolah menjadi kompos dan sebagai pupuk untuk tanaman di halaman rumah mereka. Analisis pada kasus ketiga yaitu keluarga tersebut memilah sampah berdasarkan jenisnya yaitu organik dan anorganik. Mereka memilah sampah dan memisahkan jenisnya agar bisa dijadikan kompos lalu menjadi pupuk organik untuk tanaman di belakang rumah. Selain itu juga mengurangi limbah sampah yang akan dibuang. Baik, selanjutnya ada ringkasan dari pemaparan yang telah kami jelaskan, yakni di mana penting untuk mengubah pola konsumsi keluarga menjadi lebih berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik. Hal ini juga termasuk dalam memilih produk ramah lingkungan yang bisa meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan menyadari bahwa setiap pilihan konsumsi memiliki konsekuensi. Upaya pengurangan limbah dan daur ulang juga krusial, bersama dengan dukungan terhadap produk-produk lokal untuk memperkuat ekonomi setempat. Selain itu, nilai-nilai keluarga dan tujuan hidup harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan konsumsi, sembari mengatasi kebiasaan mengandalkan produk sekali pakai dan juga instan. Mungkin itu saja dari kelompok 13 terkait dengan pemaparan materi dari hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.